Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li rajul mu'minin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita, bahkan pada pagi ini, subuh ini telah membangunkan kita dari tidur sebentar. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan kita, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita dekat dengan masjid, tidak. Tapi ini adalah mutlak atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, sesepuh masjid, para alim ulama, ada aparat pemerintahan, Pak saya hormati dan memuliakan. Duduknya saya di atas ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, ya, tapi ini mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah majelis yang sangat mulia, tuan-tuan. Di antara majelis-majelis yang ada di dunia ini adalah majelis yang paling mulia. Majelisnya hamba-hamba Allah yang Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Majelis apa? Majelis fikir. Bagaimana akal fikir kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita nanti di akhir hayat. Bagaimana nanti kita bisa selamat di alam kubur? Bagaimana kita nanti bisa selamat di akhirat? Ya, Masya Allah. Hidup kita ini masih panjang. Kita akan mampir ke alam kubur yang sangat luar biasa dahsyatnya keadaan kubur, siksa kubur. Bayangkan, Pak, bagaimana kita bisa membayangkan keadaan di alam kubur, Pak. Kita tamsilkan, umpamakan. Tadi malam kita tidur, Pak. Ya, tadi malam kita tidur. Tempat tidur itu sempit. Tempat tidur itu sempit, Pak. Bayangkan tempat tidur kita paling 2 atau 3 meter. Tapi alam tidur, Masya Allah, luas. Alam tidur kita tuh luas, Pak. Mau kemana-mana bisa, Pak. Tapi tempat tidur kita ini sempit. Bisa bergesekan dengan istri. Tapi alam tidur kita bisa kemana-mana. Alam mimpi itu alam tidur. Tahu-tahu bisa ke Garut, tahu-tahu bisa ke Palembang. Nah itulah
gambaran bagaimana kita nanti di alam kubur. Begitu juga alam kubur. Tempat kubur itu sempit, tapi alam kubur itu luas. Bagaimana luas? Kalau amal kitanya betul, kalau amalan yang kita bawa ke alam kubur itu benar, maka alam kuburnya akan luas. Tapi kalau amalan kitanya kita bawa ke alam kubur sempit, tidak baik, maka akan sempit. Begitu juga kita, Pak. Alam tidur. Kalau tidurnya tak ada pakai adab, tidurnya tak pakai adab, Pak. Maka alam tidurnya pun akan sempit, mimpinya pun buruk, Pak. Maka dari itu, mari Pak, kita buka pikir kita, ya. Pikir kita bagaimana kita bisa selamat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dan telah Allah tetapkan bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bagaimana para sahabat, para nabi, para rasul bisa jaya? Mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang tadinya jahiliyah tapi bisa menjadi ahli surga. Nah ini Pak, kita harus pikirkan, kenapa bisa? Ternyata beliau para sahabat mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ini yang perlu digarisbawahi. Apa sifat-sifat yang mulia yang ada pada sahabat? Yang pertama, ya, beliau memiliki sifat yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang kedua, punya sifat salat usul. Yang ketiga, punya sifat ilmu ma'an zikir. Yang keempat, punya sifat ikramul muslim. Yang kelima, punya sifat tasihuniyah. Yang keenam, sifat dakwah agama. Ini kalau saya jelaskan Pak, tidak cukup satu hari. Mari kita Pak terbuka satu aja. Bahwa para sahabat itu punya sifat yang sangat kuat, yaitu yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya bahwa tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Yakin yang benar kepada Allah. Kalau kita salat tidak yakin kepada Allah, sia-sia Pak. Nah, salat juga ada adabnya. Apa adabnya? Ibadah kita kepada Allah itu ada adabnya. Apa adabnya? Makan ada adabnya, tidur ada adabnya. Menghadap kepada Allah pun ada adabnya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah adabnya. Harus karena apa?
karena Allah. Bagaimana kita mau yakin kepada Allah? Maksud tujuannya kita yakin kepada Allah itu mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk yang ada dalam hati kita dan memasukkan keyakinan kepada Allah ke dalam hati kita. Jangan main-main gitu Pak. Sisa umur kita ini berapa tahun lagi? Mungkin berapa detik lagi, berapa hari lagi? Nggak tahu Pak, besok atau nanti siang siapa yang duluan. Atau mungkin lusa, mungkin saya duluan Pak meninggal. Nggak tahu. Nah ini Pak, mari kita pikir. Kita renungkan, banyak yang harus kita selamatkan. Istri kita, anak kita, masalah. Istri kita ini Pak harus kita selamatkan. Anak kita harus kita selamatkan Pak. Di dunia saja Pak, di dunia saja kita melihat orang pakai motor yang standarnya belum dibetulkan, kita risau. Bang, itu standarnya tuh belum dibetulin. Melihat orang standarnya belum dibetulkan, kita jangan sampai orang itu jatuh. Sekarang bagaimana risau kita kepada keluarga kita, istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Ini jangan main-main. Bayangkan Pak, kalau anak istri kita dihadirkan di hadapan saya, anak bapak ini, tuan-tuan ini punya anak dan istri, dihadirkan depan saya tinju Pak. Depan bapak marah kan? Pasti marah. Bahkan mungkin bisa nendang saya langsung kan? Marah. Sekarang bayangkan kan kalau anak istri kita ditinju, dihadap oleh api neraka, marah tidak? Masa Allah harusnya marah. Kapan hal itu kita bisa selamatkan? Keadaan ini bisa kita selamatkan mulai sekarang. Mulai sekarang habis-habisan untuk agama. Mulai sekarang habis-habisan selamatkan anak dan istri kita, tetangga kita, kedua orang tua kita. Selamatkan mereka. Jangan main-main dengan Allah. Jangan main-main dengan Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Tidak mungkin ingkar. Kira main-main dengan Allah itu semua. Janji Allah itu pasti. Banyak yang tidak yakin dengan janji Allah, Pak. Janji dengan makhluk yakin, Pak. Janji dengan bos yakin. Janji dengan jual beli yakin. Tapi janji dengan Allah tidak ada. Kurang yakin. Bahkan dengan ancaman Allah pun tidak ada yang takut hari ini. Allah sudah siapkan ancaman api neraka. Tidak ada takut di makhluk sekarang. Tapi kalau kita Pak diancam sama polisi, tidak pakai helm, takut, baru kelihatannya loh, mepernya kemana-mana. Harus lihat jauh, tidak pakai helm saya ini kan. Ada polisi di sana, tidak pakai helm,
udah menggigil duluan dah. Ini kita tidak sholat sekali, tidak takut sama Allah. Astaga. Jangan main-main dengan Allah. Allah itu maha lembut. Tapi Allah sudah murka, selesai kita kan bisa apa-apa. Tidak ada ampunnya, tidak bisa disogok. Masya Allah. Kalau di dunia masih bisa disogok, Pak. Tapi kalau Allah sudah murka, tidak ada lagi. Habis kita. Maka tanamkan keyakinan kepada jiwa kita nih Pak. Masukkan ke dalam otak kita nih Pak. Yang selama ini pikirnya pikir dunia. Habis dengan pikir dunia. Masukkan Pak. Mulai sekarang baca-baca nih Pak Al-Quran nih Pak. Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur Pak. Di Al-Quran ini yang akan ikut terus ke alam kubur Pak. Istri anak Pak tidak bakalan ikut Pak. Bohong. Bagaimanapun dia cintanya Pak, kita habis-habisan di dunia, kita tinggalkan kawin lagi Pak sebulan. Begitu juga ibu-ibu. Kalau bapaknya tidak habis-habisan dengan agama, rugi Bu. Maka suruh Bu bapak-bapaknya sholat di masjid. Jangan kalah sama anak SD. Siapa waktu SD Pak ditanya sama guru kelas 1 apa kelas 2, kelas 2 apa kelas 3 ya. Anak-anak. Orang Kristen ibadahnya di mana? Gereja. Orang Islam sholatnya di mana? Di masjid. Kelas SD dia tahu, kelas 2 kelas TK. Orang Islam itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Yang kedua sifat sholat usul. Perbaiki sholat kita mulai sekarang Pak. Bagaimana bacaannya ya dah. Bagaimana maksud tujuannya sholat ya dah. Selama ini kita berapa puluh tahun Pak sholat Pak ya. Bagaimana sujud kita nih ya. Atau mungkin jangan-jangan sekarang udah umur 50 tahun 60 tahun tidak ada yang tahu artinya sholat. Bacaan sholat tidak ada yang tahu. Sholat puluhan tahun, bacaan sholat gak ada yang tahu. Artinya nih, sujud apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Gak ada yang tahu. Sholat udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nah, ini harus dipikirkan Pak, jangan main-main. Kalau belum bisa tanya belum pada ustaznya di sini. Maka ustaz ini tolong hormati ustaz yang ada di sini. Ustaz yang jauh-jauh yang diundang dihormati, ya tak yang Jakarta dihormati. Padahal kalau mati ustaz yang dekat Pak yang susah, bukan yang jauh. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Saya ini udah berbicara di depan ini, Masya Allah bukan marah Pak, tapi saking keselnya Pak. Saking keselnya saya, saking risau. Bos saya yang terbesar itu Allah Pak. Loyalitas itu harus tinggi kepada Allah. Saya dulu Pak di kepolisian hampir 15 tahun, punya loyalitas kepada pimpinan. Kalau perintah pimpinan sama kawan saya nggak dilakukan, marah saya sama kawan saya. Pimpinan saya. Sekarang perintah Allah, enak. Saya melihat orang yang diperintahkan oleh Allah untuk sholat, tidak sholat, kesel rasanya Pak. Maka bagaimana? Saya lagi belajar ngajak Pak, pelan-pelan. Yuk sholat baik, sholat baik. Bang, kita sholat Bang. Habis sholat kita ngopi Bang. Masalah. Kalau kita merasa cinta kepada Allah, maka perintah yang kita cintai, Allah itu kan yang cintai Pak. Kita harus jangan cuek Pak. Buktikan cinta kita Pak. Harus kesel kita Pak.
saja yang bisa saya sampaikan, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruknya dari saya pribadi yang masih belajar. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, tolong doakan saya, Pak. Bagaimana doa saya? Biar saya bisa istiqomah dalam dakwah, mengajar, khususnya buat keluarga saya, saudara-saudara saya, tetangga saya, semuanya. Sekarang saya ada di Lampung. Saya doakan saya, Pak, bagaimana orang Lampung ini bisa selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan disatukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari itu, Pak, kami mohon doakan saya, doakan juga jemaah-jemaah di sini, doakan kampung sini, Pak, semuanya, saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim al-Malikul Qudus Salamul Minul Muhammadul Azizul Jabbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khalika wal khatim lima sabaqa nasil al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami banyak pelumuran dosa ya Rabb. Itu juga dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Mereka yang telah membesarkan kami ya Rabb. Ibu kami yang telah letih melahirkan kami ya Rabb. Bapak kami yang telah letih menjadi nafkah buat kami ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, balas mereka ya Rabb dengan surga yang paling tinggi ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu juga istri dan anak kami ya Rabb. Istri kami yang telah habis-habisan ya Rabb membela kami ya Rabb. Bahkan taat kepada kami ya Rabb. Mereka telah mencucikan pakaian kami, memasakkan kami ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, balaskanlah istri kami dengan surga yang paling tinggi ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu juga anak-anak kami ya Rabb. Jadikanlah mereka anak-anak yang patuh dan taat kepadamu ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, soleh-solehkanlah ya Rabb. Solehkan ya Rabb mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu juga tetangga-tetangga kami ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, berilah mereka kekuatan untuk taat dan patuh kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Rabb, satukan kami di surga tanpa hisab ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, dengan kumpulnya kami di sini ya Rabb, Kau angkat permasalahan-permasalahan kami ya Rabb. Kau hapuskan permasalahan-permasalahan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Rabb, berilah kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan pada hamba-hamba yang ada di kampung ini ya Rabb, dan di seluruh alam. Begitu juga kepada jemaah-jemaah gerak kami ya Rabb, lindungi mereka ya Rabb. Bahagiakanlah istri-istri mereka yang mereka tinggalkan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Engkau yang maha segala, Engkau yang maha menyelesaikan ya Rabb. Selesaikan permasalahan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Rabb, hapuskan seluruh dosa-dosa kami. Amin ya Allah. Allahumma salamatan fi din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilm, barakatan fi rizqi, tawbatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakawati al-mawdu'at والنزاتات من الأفعال الرشاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان ربك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه Allahumma salli ala